Wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, saya Ilham Dianta, mudah-mudahan gak bosan dengan saya ya. Mulai dari jam 7 sampai sekarang menemani aktivitas pagi hari Anda. Hari apa sih hari ini? Hari Rabu ya. Tanggalnya bersejarah sekali, tanggal 10 November 2021. Baik, sahabat, kalau tadi kita bincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari DLHK Kabupaten Sidoarjo. Nah, kali ini kita berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo ya. Dan nanti kita akan berbicara tentang DBD atau demam berdarah dingin ya. Ini yang saya tahu ya. Eh, karena ini masuk musim hujan, tentunya kewaspadaan terhadap penyakit itu harus kita tingkatkan, khususnya penyakit-penyakit yang biasanya muncul pada saat musim hujan. Satu di antaranya itu adalah DBD, ya. Dan nanti kita akan bahas bersama dengan Dr. M atau Ila MM selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Dr. Yanto Lipu selaku Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular. Baik, langsung saja ini kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Ato. Masih belum join ya? Yang Dokter Yanto. Assalamualaikum, selamat pagi dokter. Dokter Yanto. Selamat pagi. Halo, selamat pagi dokter. Waalaikumsalam, selamat pagi, Selamat Mas. pagi, saya Ilham Dianta dari Sora Sidoarjo. Terima kasih. Apa kabar dokter Yanto? Alhamdulillah sehat, Sehat kabarnya. ya? Baik. Ya, dokter Yanto. Baik, dokter, kita ini bicara tentang DPD atau demam berdarah dingin ya. Ini yang biasanya muncul pada saat musim hujan. Apakah memang begitu dan apakah kita memang harus waspada munculnya DBD ini pada saat musim hujan saja atau bagaimana sebenarnya? Oke, terima kasih, Mas. Sebenarnya kasus DBD tidak muncul pada musim hujan saja. Mohon Jadi, maaf, dokter, suaranya volumenya agak dinaikin lagi. begini kebenaran ya. Eh, eh, ditambah sedikit mungkin? Mm-mm. Oke, Ya, kebenaran. oke, baik, ya. Ya, ya sebenarnya kasus DBD itu tidak terjadi pada musim hujan saja, Mas. Nah, Ya, ini yang harus ini ya diketahui harusnya semua kita orang, dokter pahami. ya. Nah, tetapi memang kasusnya akan meningkat pada saat musim hujan. Mhm. Ya, kenapa? Karena pada saat musim hujan itu akan terjadi banyak genangan-genangan air, misalnya di halaman rumah atau di tempat-tempat lain, mungkin di atap juga di apa namanya di talang-talang air di atap juga mungkin genangan air. Kemudian nyamuk ini juga kan bisa berkembang biak di dalam rumah, di tempat-tempat penampungan air, di bak Mhm. mandi, di bak bunga dan lain sebagainya yang berpotensi terjadi genangan air. Seperti itu Mas. Jadi memang di setiap saat kasusnya ada, penularannya ada, tetapi tidak sebanyak atau tidak sebesar pada saat musim hujan. Gitu Mas. Mhm. Baik, dokter, sebenarnya langkah apa sih yang sebaiknya kita lakukan pada saat ini gitu ya? Dengan kata lain kan kita harus mencegah dulu nih, ya kan? Oke. Nah, kira-kira Ya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan pada saat musim hujan ini agar potensi-potensi nyamuk Aedes aegypti ini tidak semakin berkembang gitu loh. Seperti apa ini, oke. dokter? Ya, yang pertama yang harus kita pahami bahwa nyamuk ini memang berkembang biak di air, ya, di air bersih. Jadi dia meletakkan telurnya, nyamuk ini meletakkan telurnya di air yang bersih. Itu. Kemudian langkah pencegahan yang bisa kita lakukan, sebenarnya udah jelas nih ya, teman-teman di puskesmas sering melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Kita ada tiga langkah yang harusnya kita lakukan. Yang pertama itu PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Hmm. Ya. Nah, ini di sini kegiatannya termasuk 3M plus, ya, kemudian ada kegiatan secara kimiawi dengan apa namanya larvasida, kemudian dengan melakukan fogging pada tempat-tempat yang sudah ada kasusnya yang ada positif. Tapi fogging ini saya tekankan di sini bahwa fogging harus dilakukan dengan syarat harus ada
penyelidikan epidemiologi dulu. Jadi ada syaratnya. Mm-mm. Kalau PE-nya, penyelidikan epidemiologinya positif, baru boleh dilakukan fogging. Karena zat kimia yang dipakai dalam melakukan fogging ini kan racun ya sebenarnya, berbahaya juga untuk manusia. Yang Manusia, kedua, betul. kalau digunakan terus tanpa mengikuti petunjuk, nanti takutnya nyamuknya menjadi resisten sehingga pada saat kita mau fogging lagi nyamuknya sudah kebal. Mm-mm. Itu Mas. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi pemberantasan sarang nyamuk, kemudian ya jadi kegiatan PSN tadi itu ada beberapa ya, termasuk 3M plus, kemudian eh, apa namanya secara kimiawi tadi dengan penyemprotan dengan larvasida atau fogging ya, kemudian secara biologis itu bisa menggunakan nyamuk predator, apa ya, ikan predator. Mm-mm. Nah, yang biasa mungkin ikan cupang ya termasuk itu ya, yang untuk Oh memakan ya, ini jentik-jentik. untuk jentik-jentiknya ya dokter ya? Nah, kemudian modifikasi lingkungan juga bisa dilakukan dengan ya tadi itu lingkungan rumah harus dibersihkan Mm-mm. sehingga tidak ada lagi genangan-genangan air baik di atap, di tanah, di pot bunga dan lain sebagainya. Mm-mm. Kemudian selain PSN itu ada juga kegiatan pemeriksaan atau pemantauan jentik nyamuk. Nah, ini bisa dilakukan di lingkungan rumah, bisa di apa namanya eh, di RT RW juga bisa. Jadi idealnya kita punya apa namanya jumantik ya, guru pemantau jentik itu. Jadi idealnya ada, mungkin ya tergantung di tingkat pemerintahan tingkat rendah, mungkin di RT membentuk satu atau menunjuk satu jumantik, atau jumantik mandiri di dalam satu rumah ada satu yang bertanggung jawab untuk memantau jentik di rumah. Mm-mm. Tuh, kemudian yang berikutnya adalah sosialisasi. Ini harus terus dilakukan karena ya masyarakat kita harus terus disadarkan bahwa Mm-mm. penyakit ini akan akan ada di saat-saat akan tinggi kasusnya di saat-saat tertentu, dan Mm-mm. kita harus selalu waspada untuk pencegahan. Jadi tiga kegiatan ini Mas yang harus kita lakukan sehingga bisa Untuk meminimalisir atau sebagai upaya ya, pertama gitu dokter ya? ya betul Mas, Heeh. betul. Baik, iya, baik dokter Yanto terima kasih. Saat ini sepertinya dokter Ato sudah bergabung ya. Saya sapa, assalamualaikum, selamat pagi dokter Ato. Halo, selamat pagi dokter Ato. Selamat pagi dokter Ato. Maaf, maaf. Iya, Ini bukan dokter Atok, Mas. oh Bukan dokter bukan, Atok. baik. Bukan. Oh bukan ya, sorry sorry sorry. Saya Itu Mas Septi, beliau saya adalah penanggung pengelola jawab program. program DBD. Oke, baik. Saya kira dokter Ato sudah join ini ya. Ternyata masih belum. Bukan, bukan. Oke, baik. Kita kembali ke dokter Yanto aja kalau begitu. Ya. Baik. Ada yang mau ditambahkan Mas Septi, Mas, kalau hari ini nggak apa-apa Mas. Mas Septi ini orang yang pengalaman dalam penanggulangan DBD di Sidoarjo. Oke, Ya, baik. mungkin ada yang ditambahkan. Mau ke Mas Septi? Heeh. Oke. Oke, terima kasih. Saya Septianto pengelola program DBD, Dinas Hmm. Kesehatan. Oke. Jadi sebenarnya DBD itu penanggulangannya kita harus mengenal tentang DBD. Harus Jadi tahu penyakitnya dulu, iya, Mas Septi ya. Mm-mm. betul. DBD kadang orang tahu DBD, tapi apa DBD itu nggak tahu. Demam berdarah dengu. Mm-mm. Jadi di situ ada demamnya. Kalau tidak diatasi bisa terjadi perdarahan Mm-mm. yang disebabkan oleh virus dengu. Mm-mm. Jadi virusnya ini virus dengu, Pak. Gitu. Mm-mm. Nah, virus dengu ini bisa masuk ke tubuh kita, ke tubuh manusia, itu melalui vektor yang namanya nyamuk Aedes aegypti. Mm-mm. Nah, jadi gimana biar tidak terjadi demam berdarah? Jadi pencegahannya ya agar tidak digigit nyamuk tadi. Mm-mm. Intinya di DBD itu kan PSN. Kalau di COVID itu ada 3M, yang dulu 3M sekarang ada 5M. Sebenarnya di DBD itu sudah lama 3M plus.
Iya, Itu sudah dari awal DBD, tapi untuk menggerakkan masyarakat untuk 3M plus ini ternyata tidak gampang juga untuk menyadarkan masyarakat. iya, iya, betul. Mm-mm. Jadi 3M itu yang pertama kan menguras kamar mandi atau tempat Bak mandi penampungan ya. air. Ya, tempat penampungan air Oh, oh. bersih ini Pak, yang tidak berhubungan dengan tanah. Nah, Mm-mm. mengurasnya ini kita harus menyikat dindingnya juga. Mm-mm. Kenapa harus disikat dinding? Karena telur nyamuk Aedes aegypti ini menempelnya di dinding. Mm-mm. Jadi kalau kita cuma membuang airnya, terus kita isi air lagi, telur masih menempel di dinding. Mm-mm. Terus yang kedua, menutup tempat penampungan air yang intinya air itu eman untuk dibuang atau tidak bisa dikuras. Itu ditutup tempat penampungan air yang seperti itu. Mm-mm. Terus yang ketiga, mendaur ulang atau mengubur. Mungkin sekarang lahan di Sidoarjo sudah semakin sempit, jadi barang-barang bekas yang bisa menjadi tempat penampungan air itu didaur ulang. Mm-mm. Terus yang plusnya itu menghindari gigitan nyamuk Aedes aegypti tadi. Seperti kita memakai repelen, atau kalau ada kolam itu dikasih ikan. Mm-mm. Nah, sekarang banyak warga itu gini. Sebenarnya kita sudah pakai obat anti nyamuk. Tapi ketika ditanya, kapan Bapak Ibu pakai obat anti nyamuk? Masnya biasanya kapan? Iya, biasanya mau tidur. Mau tidur, ya. Uh-uh. Padahal nyamuk Aedes aegypti ini menggigitnya itu di pagi hari atau sore hari. Jadi Nah, kalau malam kita pakai obat anti nyamuk, berarti di pagi hari sama sore hari masih beresiko digigit nyamuk Aedes aegypti. mm-mm. Mm-mm. Oke. Jadi harus tahu karakteristik nyamuknya juga, menggigitnya kapan, nyamuknya ini seperti apa bentuknya, itu harus tahu untuk mencegahnya. Uh-uh. Jadi ini harus diketahui ya bahwa nyamuk yang Oke, gigit pada malam hari itu bukan nyamuk Aedes aegypti, bukan ya Mas ya? betul, Karena betul. Karakteristik karakternya untuk nyamuk Aedes aegypti itu menggigit pada pagi hari sampai dan sore hari dan ya. sore hari, ya. Kalau siang enggak ya Mas ya? Kalau siang istirahat. Iya. Cari cari makannya pagi sama sore. Nah, ini Sama interval sore, waktunya iya. jam berapa sih? Mungkin kalau pagi itu jam 6 sampai 9 gitu atau jam berapa Iya, biasanya? makanya kalau pagi itu biasanya sekitar ya jam tujuan itu Pak, Heeh. sampai jam 10 jam 11. Oke. Kalau sore itu seringnya setelah asar, Hmm. jam 3 sampai sebelum jam 6. Baik. Belum gelap. Oke, baik. Hmm, Jadi ini harus kita ketahui ya bahwa ya. menggunakan lotion anti nyamuk ya kalau memang ingin terhindar dari nyamuk Aedes aegypti itu diaplikasikan pada pagi hari itu sangat penting karena memang nyamuk Aedes aegypti Oke. ini menyerang pada pagi hari dari sekitar jam 7 sampai 11 siang. Kalau sore ini Mm-mm. jam 3 sampai mungkin jam 17 kayak gitu ya, jam 5 sore ya Oke, Mas ya iya, mungkin ya. iya, iya, iya. Nah, ini harus kita ketahui bersama, sahabat ya. Dan sebenarnya saya ingin tahu juga nih Mas ya, sebenarnya seberapa bahaya sih DBD ini? Yang saya tahu memang DBD ini bisa mengakibatkan orang meninggal kalau memang penanganannya Hmm, tidak cepat gitu ya. Tapi apakah memang betul. begitu? Apakah ini termasuk penyakit yang sangat berbahaya atau bagaimana? Nggih. Saya jawab dulu dokter ya. Monggo, monggo. Nggih, nggih. Jadi memang DBD ini penyakit yang berbahaya, Mm-mm. terutama bagi anak-anak, Pak. Selama ini sebagian besar yang terjadi kematian di Sidoarjo itu umurnya masih anak-anak di bawah 15 tahun. Mm-mm. Jadi ketika kita tarik kronologi kok bisa terjadi kematian, itu ternyata ada keterlambatan membawa ke pelayanan kesehatan. Jadi ketika dibawa ke pelayanan kesehatan itu sudah terjadi perdarahan, Mm-mm. mungkin semalam atau nggak sampai 1 hari di pelayanan kesehatan
tidak tertolong gitu loh Pak. Mm-mm. Jadi sebenarnya warga juga masyarakat Sidoarjo harus itu semua infeksi itu ada demam di rumah itu kan penanganannya dikasih obat anti demam. Terus jangan sampai cairan untuk anak ini kurang. Jadi bisa dikasih jus atau sup. Pokoknya anak ini mau mau masuk cairan gitu, Pak. Mm-mm. Ketika kurang cairan nanti plasmanya terjadi perembesan itu yang bisa menjadi perdarahan. Mhm. Tapi sebenarnya nyamuk Aedes aegypti ini memang suka menyerang anak-anak atau memang sebenarnya semua bisa digigit begitu? Iya. Semua Semua ya? nyamuk ini iya nyamuk ini sukanya ke manusia. Heeh. Jadi nggak anak-anak atau dewasa. Heeh, heeh. Mungkin anak-anak ini banyak terserang, apalagi anak yang masih balita. Mhm. Kadang itu ketika di pagi hari anak-anak balita ini istirahat, Mhm, mhm, mhm. atau kalau nggak gitu kalau sore hari istirahat. Itu Mhm. yang seringnya anak balita. Oke, baik Kalau jadi. kalau dewasa mungkin kan kalau sering aktivitas Mhm, mhm. jadi pekerja gitu. Oke. Nggih. Baik, terima kasih Mas Septi. Saya coba beralih ke Dokter Yanto kembali. Oke, Dokter Yanto, sebenarnya kalau tadi kita bicara tentang pencegahan dan banyak hal yang harus kita lakukan ya. Eh, Sebenarnya kalau misalnya ada warga atau masyarakat yang sudah terserang penyakit demam berdarah, itu apakah ada pertolongan pertama yang harus kita lakukan ini sebenarnya apa? Tapi memang harus langsung segera ke rumah sakit sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang ada pertolongan pertama itu sebenarnya apa? Ya, ini seperti yang tadi disampaikan Mas Sesi, kebanyakan kita ini terlambat. Jadi Mhm, kasus-kasus yang berat, yang parah di Sidoarjo itu ke DBD ini itu terlambat penanganan karena eh, kebanyakan mungkin takut ya ke vaskes karena kondisi sekarang ini kondisi COVID, sehingga takut di mhm, COVID kan karena gejalanya yaitu demam gejala awalnya. Demam. mhm, Jadi memang eh, cara yang pertama ya memang pada saat gejala-gejala demam itu sudah muncul karena demamnya ini berbeda dengan demam yang penyakit yang lain ya. Dia mhm, mhm, demam mendadak dan demamnya tinggi. Ya, demam tinggi terus munculnya mendadak. Kemudian biasanya dia bentuk pelana kuda. Jadi demamnya tinggi terus di hari kedua, hari ketiga itu biasanya demamnya turun. Tapi itu belum sembuh. mhm. Kita mengira itu sudah sembuh padahal belum, Ya, dokter ya. Heeh. iya, itu belum sembuh. Jadi, nah ini justru di sini yang kita sebut fase kritisnya itu biasanya di sini. Kalau dia turun, kemudian pasien berkeringat, dingin ya, suhu tubuhnya dingin, kemudian yang lainnya dia jadi kayak malas gitu. Mhm, Ini yang mhm. kita harus waspadai. Ini harus kita waspadai. Kalau saya jangan menunggu sampai gejala-gejala perdarahan muncul, jangan satu menunggu gejala-gejala TKI muncul baru dibawa ke vaskes. Tapi pada saat demamnya sudah demam awal muncul tinggi, itu sudah harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan. Mhm, mhm. Ya, jadi jangan tunggu sampai ada manifestasi perdarahan, misalkan titik titik di tangan atau di badan, kemudian menunggu sampai mimisan, menunggu sampai keluar darah dari BAB-nya. Mhm, mhm. Biasanya kan kita seperti itu nanti nanti gejala-gejala perdarahan muncul baru dianggap oh ini sakit. Tapi kalau cuma demam-demam kayak gitu, wes sabar aja. Siapa tahu mungkin apalagi anak-anak ya mungkin cuma Mhm. demam biasa gitu. Jadi sebaiknya memang kalau saya penanganan pertamanya ya kayak gitu. Terus untuk DBD ini sendiri terapinya yang paling paling mujarab itu adalah terapi cairan. Terapi Cairan, cairan. cairan. Jadi Mhm, ya saya sedikit sedikit bercerita karena saya juga dulu waktu kuliah pernah kena begitu. mhm, Saya pernah kena DBD waktu kuliah itu di usia kurang lebih 21 waktu itu. Tidak sampai dirawat mas waktu itu karena ya alhamdulillah saya tahu cara penanganannya dan saya minum banyak waktu itu. mhm, Jadi minum air putih pokoknya sebanyak-banyaknya sampai saya mampu minum ya saya minum mhm, dan mhm. alhamdulillah gejalanya tidak berat.
hanya muncul bercak perdarahan sedikit di lengan, kemudian setelah saya terapi simptomatik dengan penurun panas dan lain sebagainya, dalam beberapa hari ya sudah gejalanya hilang dan bisa sembuh. Jadi memang terapi cairan. Kemudian yang berikutnya tadi yang seperti disampaikan Mas Septi, bahwa dari beberapa kasus di Sidoarjo yang berakibat fatal itu memang sampai di rumah sakit itu sudah dalam kondisi istilah kita SSD. SSD itu apa? DSS, Distinguished Shock Syndrome, shock syndrome, Distinguished Shock Syndrome gitu. Jadi sudah pada kondisi shock baru dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau sudah kondisi seperti ini semakin berat karena trombositnya sudah pasti jauh turun di bawah 50.000, kemudian hematokritnya juga sudah tidak normal lagi dan manifest perdarahan pasti sudah muncul di mana-mana. Itu pemeriksaan betul BAB dan kesehatan. Oke, baik. Dokter, untuk penanganan ya bagi pasien yang terpapar DBD, misalnya apakah untuk anak dan dewasa itu beda atau sama saja? Ya itu tadi saya katakan, kalau untuk di rumah sakit memang ya pertama itu ya terapi cairan ya harus diinfus, kemudian nanti disesuaikan dengan gejala-gejala yang muncul. Jadi ada terapi simptomatik lainnya. Gitu. Ya, jadi karena ini virus, tapi biasanya tidak diberikan antivirus karena terapi itu bukan antivirus. Jadi kalau di rumah sakit ya pasti dirawat intensif mas, apalagi kalau dia masih dengan kondisi shock. Oke, baik. Mohon maaf ini dokter, kadang-kadang suaranya mengecil gitu. Saya jadi kurang bisa menangkap gitu ya. Volumenya suara Dokter Yanto kadang-kadang mengecil gitu kan. Baik. Ya, dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali ya obrolan kita pagi hari ini tentang waspada terhadap DBD ya. Setelah kita hadirkan beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, di dunia digital seperti saat ini, jaringan internet merupakan sesuatu yang penting. Namun semakin hari, semakin berkembangnya era digital, tentunya faktor keamanan adalah salah satu yang utama. Saat ini hadir Cisco Meraki atau keamanan jaringan yang sangat mudah dioperasikan dan digunakan untuk melindungi perusahaan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Cisco Meraki adalah sebuah teknologi revolusioner dengan kemudahan kebijakan akses dan sangat mudah dioperasikan dalam genggaman. Dengan bisnis yang mengadopsi mutual teknologi dan distribusi situs secara global, Cisco Meraki telah bekerja sama dengan banyak pihak. Meraki membuat teknologi yang kompleks menjadi mudah sehingga sahabat dapat tetap merasa aman dimanapun berada. Kenyamanan dan keamanan di era digital semakin mudah didapat. Opo ae sih kok bengak-bengok njaluk ta? Iya, njaluk. Ayo siapno. Ate kula anang pasar iki. Lho, ojo numpak sepeda motor. Wis siap kabeh iki. Bensin wis isi. Kurang apa? Pajak sepeda motore entek, mati, wayahe mbayar. Ya tugas pean lho, wong lanang kok.
Ayo undang bayar pajak kendaraan, mumpung ada pemutihan dan insentif pajak mulai 9 September sampai 9 Desember. Bebas denda PKB dan BBNKB, bebas BBN 2 dan seterusnya. Untuk roda 4 atau lebih ada diskon 10%. Untuk roda 2 dan 3 diskonnya 20%. Ada juga hadiah 30 juta. Pengundian tabungan umroh tahap kedua. Guyang guyu oleh arisan ta. Wes bayar pajak iki. Gampang gak kena denda, ono pemutihan. Kok iso? Masih telat gak ono denda. Hah? Sopo telat? Awakmu. Kapan gawene saiki wis telat? Ajur. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita singkat menjadi KITE IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas KITE IKM ini adalah harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Sedangkan untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Untuk fasilitas dari KITE IKM ini, pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapat dari KITE IKM yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap hubungi 1500225 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sudah punya pacar, hati berdebar, tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. saat sakit kepala menyerang aktivitasmu, saat nyeri sendi mengganggu program dietmu, saat konsentrasimu sudah mulai hilang, jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk pelapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama, guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta.
Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kita menyoal tentang waspada DBD yang mengintai Sidoarjo bersama dengan Dr. Yanto Lipu, Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dan Dr. M atau Ila MM, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, tapi saat ini masih belum tersambung, mudah-mudahan segera tersambung ya. Dan juga tadi ada Mas Septi ini ya. Baik, saya coba ke Dr. Ato dulu, mungkin sudah tersambung. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ato. Saya lihat tadi ada sign tersambung begitu. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Ato. Waalaikumsalam, siap Mas. Baik. saya Ilham Dianta, Dr. Ato ya. Baik. Siap. Ini tadi kita bicara tentang DBD dan ada beberapa hal yang sudah tadi kita bicarakan ya. Bagaimana terkait dengan pencegahannya, kemudian apa faktor-faktor penyebab, kemudian juga sebagian tentang pengobatan dan DPD yang ternyata ini juga tidak hanya menyerang anak-anak tapi bisa juga orang-orang dewasa begitu ya, bersama dengan Mas Septi juga Dr. Yanto tadi, Dr. Ato ya. Baik. Nah, ini untuk Dr. Ato ya. Saya coba mungkin bisa dijelaskan juga ini tentang tadi sekilas juga kita bicara tentang gejala-gejala ya. Gejala-gejala tentang penyakit DBD, misalnya ada demam, kemudian nafsu makan berkurang ya dan sebagainya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan terkait juga dengan apa ini ya, masuk di sesi pengobatan mungkin ya, mungkin bisa lebih diperjelaskan lagi Dr. Ato terkait dengan pengobatan ini. Selama ini kita tahu bahwa ada banyak yang dipercayai oleh masyarakat bahwa salah satu cara untuk memperingan penyakit DBD itu ketika kita sudah terpapar itu adalah mengonsumsi jus jambu merah misalnya ya kan, kemudian jus sirsat ya, atau apalah yang bisa menambah apa Dokter Ato istilahnya trombosit ya namanya ya, menambah trombosit dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang dianjurkan itu seperti apa sih Dokter Ato? Apakah ini memang fakta atau mitos atau bagaimana? Baik, gini Mas. Jadi sebetulnya tadi mungkin juga sudah disampaikan oleh Dr. Yanto maupun Mas Septi ya. Itu untuk demam berdarah itu sebetulnya untuk pengobatannya atau paling enggak nanti di masyarakat pertolongan pertama itu. Jadi yang paling terpenting adalah cairan. Karena apa? Karena kan ada penurunan trombosit tuh. Ya nanti kalau dengan cairan sebanyak-banyaknya bisa air putih, bisa susu, tapi jangan coklat ya. Kemudian air kelapa juga bisa. Nah itu bisa nantinya lambat laun bisa meningkatkan trombositnya. Nah kemudian terkait tadi adanya minum jus jambu ya untuk meningkatkan trombosit. Jadi sebetulnya kalau yang pernah kami ikuti ada seminar dan sebagainya, sudah jus jambu ini itu untuk meningkatkan imunnya karena yang diambil nantinya itu vitamin C dari jus jambunya. Nah kalau untuk meningkatkan trombositnya ada beberapa penelitian. Nah kebetulan waktu itu ada dari dokter di Dr. Sutomo itu bahwa ekstrak daun jambu, nah itu yang bisa meningkatkan trombosit. Namun tapi kalau daun jambunya langsung misalnya diseduh dan sebagainya itu nanti bisa menyebabkan sembelit. Nah tapi kalau yang sudah diekstrak, ada ekstraksinya, itu bisa meningkatkan trombosit. Kalau buahnya itu nanti yang diambil vitamin C-nya. Harapannya
kalau vitamin C masuk nanti daya tahan tubuhnya meningkat. Nah, tapi gini, kadang-kadang soalnya gini, karena sudah ada anggapan bahwa nanti jus jambu bisa meningkatkan trombosit, sehingga kadang-kadang minumnya itu banyak terus-terusan. Nah, itu harus hati-hati juga bagi yang punya masalah di lambung. Karena kan C kalau terlalu tinggi nanti juga lambungnya kalau misalnya ada masalah lambung nanti tidak kuat. Jadi kalau untuk meningkatkan trombositnya, yang sudah ada penelitian itu bahwa ekstrak daun jambunya yang bisa. Sebetulnya yang pertama kali untuk pertolongan pertama itu mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Yanto bahwa minum sebanyak-banyaknya itu yang utama. Terapinya pun di tempat perawatan, misalnya orang tersebut sampai rawat inap di salah satu fasgas, misalnya di rumah sakit, itu pun yang pertama adalah cairan yang utama. Jadi cairan itu yang paling penting. Obat-obatan yang lainnya, kalau misalnya ada demam, ya nanti diberi obat penurun demam dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Baik, dokter, agak susah juga ya kalau kita misalnya punya anggota keluarga yang terindikasi DBD, karena biasanya itu terdiagnosa tipes gitu ya. Gimana sih untuk membedakan apakah pasien ini terdiagnosa tifus atau DBD gitu? Oh ya, jadi gini, tanda dan gejalanya demam berdarah ini memang antara tipes, kemudian demam berdarah, kemudian nanti mungkin ISPA, infeksi saluran pernapasan, atau mungkin COVID ya yang sekarang itu. Jadi sama-sama demamnya sebetulnya. Cuman biasanya kalau darah itu terus-menerus demamnya 2-7 hari. Nah, kalau misalnya dari anggota keluarga kita atau masyarakat ya, misalnya ada anggota keluarganya yang demam sampai hari ketiga kok dikasih obat penurun panas belum turun. Nah, ini harus segera diperiksakan. Diperiksakan darahnya di lab, bisa pemeriksaan darah lengkap dan bidal dan sebagainya. Dan nanti baru bisa ketahuan. Meskipun juga bisa juga ada tanda-tanda khusus seperti bintik-bintik merah itu kalau misalnya bintik-bintik merahnya itu kalau istilahnya dilebarkan gitu, itu tidak hilang. Nah, itu berarti ada tanda-tanda perdarahan atau mimisan. Ini juga harus kita curigai. Nah, makanya untuk memastikan juga harus diikuti dengan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan darah. Iya, masalahnya kadang-kadang kalau kita sudah cek lab di laboratorium, ini tidak terlihat adanya DBD, tapi mungkin beberapa hari kemudian baru diketahui gitu. Apa memang begitu ya? Atau nggak bisa langsung diketahui, oh ini kena DBD, kayak itu nggak bisa begitu ya dokter ya? Nah, ya, jadi makanya itu pemeriksaan atau istilahnya cek kembali itu juga harus diperhatikan. Nah, kejadian yang terjadi saat ini, karena mungkin ini juga harus kami sampaikan, karena ini menjadi kewaspadaan kita bersama. Tidak mungkin kami yang di Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas ataupun rumah sakit itu bekerja sendiri tanpa masyarakat juga. Jadi harus diperhatikan. Kalau ada demam, tolong istilahnya harus waspada. Apalagi misalnya di satu daerah tersebut, misalnya tetangga kita ada yang sudah positif demam berdarah, saat anggota keluarga kita sendiri ada demam, nah itu kita harus waspada, langsung waspada ini. Bisa jadi nanti itu terjadi penularan di kita. Nah itu biasanya yang terjadi saat ini itu, periksa itu kalau sudah panas, sudah lama dan sebagainya, dan sudah pada kondisi drop, itu baru periksa lab dan sebagainya. Nah ini yang justru berbahaya, karena di masa-masa kritisnya itu, yang harusnya segera tertolong sebelum masa kritis, ya ini nggak tertolong. Jadi angka, ini kami sampaikan juga bahwa angka demam berdarah untuk kematian di kita di Sidoarjo sampai saat ini sudah ada 5. Dan itu yang banyak di bawah 15 tahun. Nah, karena biasanya demam kemudian dikasih obat sendiri sampai 3-4 hari, nggak apa-apa ini, nggak ada apa-apa ini, dian aja, dikasih obat lagi, tidak diperiksakan. Nah, saat sudah beberapa lama, sudah hari ke-6, saat kondisinya ngedrop, terlihat lemes anaknya, diperiksakan ternyata positif demam berdarah. Nah, trombositnya sudah turun banget, sudah di bawah 100, bahkan mungkin bisa
40.000 dan sebagainya di bawah itu. Ini justru kritis, ini bahaya sampai terjadi fatal tadi. Baik, Dokter Jadi, Ato. betul hati-hati. Iya, Dokter Ato, 5 ini termasuk kategori tinggi atau biasa saja atau gimana? Nah, tadi nanti mungkin Mas Septi atau Dokter Yanto juga bisa menambahi. Kalau angka kematian kita, ini Mas Septi ada ya? Oh ya, Mas Septi, CFR kita atau Dokter Yanto, CFR kita berapa sekarang? 2 ya? 2. Nah, 2, harusnya itu kita di bawah. Ya, betul ya kan? Di bawah, kurang dari 1. Nah, harusnya kurang dari 1. Jadi ini termasuk betul-betul harus kita waspada. Meskipun kalau dilihat angkanya hanya 5, tapi kalau dilihat dari case fatality rate-nya dari kasus demam berdarah, harusnya kita di bawah itu atau di bawah 1. Iya. Berarti kan, berarti seolah-olah kelihatannya kita tidak bisa menangani. Padahal setelah kita lakukan PE atau penyelidikan epidemiologi, ternyata terjadi keterlambatan membawa ke fasilitas kesehatan. Oke, baik. Dokter Ato, ini ada beberapa pertanyaan juga untuk Dokter Yanto dan Mas Septi ya. Kalau nanti mendengar pertanyaan apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah gitu ya. Baik, ini di sesi 5 menit sebelum berakhir ya. Yang pertama dari Instagram dari Citra ya, @Citra. Apakah ibu menyusui yang terkena DBD bisa menularkan penyakit pada bayi? Kemudian yang kedua dari sebentar ini Pak Didik yang ada di Waru ya. Apakah jika orang yang sudah terkena DBD di lain waktu bisa kena lagi? Oke, itu dulu Dokter Ato, monggo bisa langsung direspon. Baik Mas, jadi apakah ibu menyusui bisa menularkan ke anaknya gitu ya? Jika kena DBD. Ya, penularnya itu adalah nyamuknya, nyamuk Aedes aegypti. Jadi kalau misalnya ibunya kena itu ya tidak bisa menularkan, kecuali nyamuknya tadi gigit ibunya, kemudian gigit anaknya juga gitu ya? Dan menularkan virusnya, nah itu bisa tertular. Jadi seperti itu Mas. Baik. Kemudian yang kedua, ini apakah orang yang pernah kena DBD bisa kena lagi gitu? Bisa Mas. Bisa ya? Bisa kena lagi. Bisa. Oke, baik. Ini sebenarnya. Tambahan, Priyanto. Oke, Dokter Yanto mungkin ada tambahan, Dokter? Makasih Dok. Ya, memang kalau untuk DBD ini ada juga ya kita kenal dengan apa istilahnya imun ya, kebal. Tapi DBD ini jangan lupa bahwa dia mempunyai beberapa varian virus juga. Jadi kalaupun nanti yang satu sudah imun, misalkan kita sudah pernah kena kemudian imun, tapi itu pun tidak menjamin imun juga ya. Itu masih bisa terinfeksi dengan varian virus yang lain tadi, nyamuk dapat dari nyamuk Aedes yang sama tadi. Jadi memang tidak ada yang betul-betul kebal ya, tidak ada yang betul-betul kebal. Tapi biasanya kalau yang sudah pernah kena itu dia tidak akan apa namanya? Tidak gampang gitu kena. Ya, ataupun bahkan tidak menimbulkan gejala-gejala. Oke. Tadi seperti penjelasan Mas Septi tadi ya, kenapa kok anak-anak yang banyak kena? Jadi selain tadi yang Mas Septi jelaskan bahwa anak-anak itu nanti di rumah lebih banyak ini ya, kalau yang utamanya balita mungkin tidur di jam-jam di mana nyamuk itu aktif. Ya salah satunya juga karena memang imunitas pada anak itu tidak seperti orang dewasa. Nah, jadi saya mungkin saja udah digigit nyamuk ini ya, sudah pernah digigit nyamuk DBD, tapi karena daya tahan tubuh saya bagus, seperti dikatakan Dokter Ato tadi, mungkin karena vitamin C, konsumsi vitamin C dan makanan yang seimbang, yang baik, sehingga virus itu kalah dengan imun saya. Dokter Yanto, DBD ini ada vaksinnya atau enggak sih? Sampai sekarang tidak ada Pak. Oke, belum ada ya? Belum ada. Baik. Oke, berarti kita memang satu lagi nih Dokter Yanto, sebenarnya DBD ini apakah memang cenderung disebabkan oleh
hanya oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau mungkin ada pengaruh lain, misalnya pola hidup kita atau perilaku atau gaya hidup kita yang mungkin sembarangan atau bagaimana begitu, bisa nggak gitu? Atau hanya karena gigitan nyamuk saja gitu loh? Jadi DBD ini masuk dalam penyakit tular vektor. Jadi ada hewan perantara. Jadi orang yang sudah terinfeksi kemudian digigit oleh nyamuk tadi, kemudian nyamuk ini menggigit orang yang sehat dan memindahkan virusnya. Jadi satu-satunya cara penularan yaitu memang melalui gigitan nyamuk. Tetapi jenis nyamuk yang menyebabkan itu ada dua, jadi Aedes aegypti sama Aedes albopictus. Cuman ya memang yang sering kita temukan ya Aedes aegypti. Oke. Baik, Dr. Yanto sebagai yang terakhir, sebagai penutup, silakan. Apa ini yang bisa kita petik sebagai kesimpulannya? Monggo. Mungkin kalau close statement nanti mungkin Pak Ato ya. Pak Ato juga, monggo silakan Pak Ato. Silakan ya, Pak Ato. Jadi terkait karena saat ini musim hujan sudah mulai datang, kita waspada meskipun memang demam berdarah ini tidak selalu pada musim hujan, karena sebelum musim hujan pun sudah ada kasusnya. Jadi sebetulnya untuk pencegahan penanggulangan demam berdarah ini yang terpenting adalah pemberantasan sarang nyamuk atau PSN. Jadi sekali lagi pemberantasan sarang nyamuk yakni yang pertama dengan 3M+ ya. Jadi menguras, mengubur, menutup sesuatu yang terbuka yang bisa terisi air. Kemudian plusnya itu plus bisa memperbaiki saluran air, kemudian mengganti air vas bunga ataupun tempat minum burung dan sebagainya. Dan untuk membersihkan tempat-tempat atau kamar mandi itu harus penting ya, karena itu bisa menempel telur-telur dari nyamuk Aedes aegypti ini. Dan ini harus betul-betul dilakukan tidak hanya oleh petugas kesehatan atau puskesmas, tapi gerakan satu rumah satu jumantik atau juru pemantau jentik itu harus bisa terlaksana di Kabupaten Sidoarjo. Karena perlu kami sampaikan bahwa untuk angka bebas jentik di Kabupaten Sidoarjo ini masih 90,16%, yang harusnya 95%. Nah, paling tidak satu rumah itu ada yang bisa memantau jentik di kamar mandi dan sebagainya, dan dikuras, disikat dinding-dinding kamar mandinya, sehingga nantinya bisa bersih dari nyamuk Aedes aegypti. Sekali lagi, pemberantasan sarang nyamuk itu yang paling utama. Jadi bukan fogging-isasi, tapi pemberantasan sarang nyamuk. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dr. Ato. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Dr. Yanto, Mas Septi. Terima kasih Mas Septi. Ya. Baik. Baik, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat, baru saja kita simak perbincangan kita bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tentang waspada DBD yang mengintai Sidoarjo dengan narasumber Dr. M atau Ila MM selaku Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Juga ada Dr. Yanto Lipu, Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, dan juga Mas Septi ya. Ini seorang yang juga aktif dalam pencegahan penyakit demam berdarah. Saya Ilham Diata pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal